Shalom, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 5 April 2021. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu, dan kami dapat memeliharanya dalam hidup kami. Kiranya sabda-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan kiranya sabda firman-Mu boleh tercermin lewat sikap, perilaku, tindakan, dan tutur kata kami. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah kemenangan besar. Kemenangan besar bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa dosa dan maut itu telah dikalahkan. Kuasa dosa dan maut itu dikalahkan bukan dengan amal dan kebajikan manusia, tapi kuasa dosa dan maut itu dikalahkan dengan kuasa Allah. Allah bersedia merendahkan dirinya dan sampai taat mati di kayu salib, dan dalam kematian dan kebangkitannya, setiap orang yang beriman telah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut dan telah mengalami kehidupan kekal. Namun ternyata saudara-saudara, tidak semua orang percaya akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca Injil Matius 28 ayat 16 sampai 17. Di situ penulis Injil Matius menyampaikan bahwa ada beberapa murid dan beberapa pengikut Tuhan Yesus yang masih meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya, tidak beriman. Sebagian lagi percaya, beriman, yakin. Karena itu sebagian yang percaya dan beriman, mereka ketika melihat Yesus mereka menyembahnya. Tapi beberapa pengikut Tuhan Yesus yang lain masih meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka bimbang, mereka ragu, mereka tidak percaya bahwa yang mereka lihat dengan mata mereka itu adalah Yesus Kristus Tuhan mereka yang telah mati namun telah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Kenapa murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus sebagian tidak percaya, tidak yakin dan ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus? Karena mereka melupakan apa yang sudah pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan mati, namun pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Mereka melupakan itu. Dan selain itu mungkin mereka memakai akal logika mereka, bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin dibangkitkan kembali. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita
untuk tidak lagi meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan yang telah mati. Dia mati untuk menghapus dosa dunia, menghapus dosa manusia, menyucikan diri manusia dari dosa. Dan dalam kebangkitannya, kuasa dosa dan maut itu sungguh-sungguh telah dikalahkan. Sengat maut itu telah dipatahkan dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kiranya firman Tuhan ini senantiasa menguatkan iman kita, mendorong kita untuk tetap percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah mati namun telah dibangkitkan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Yakinlah bahwa Dialah Mesias, Dialah Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya di dalam Dia ada keselamatan dan kehidupan kekal. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang Kristen yang yakin bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, namun kehidupan mereka masih diliputi kebimbangan. Mereka masih mengalami ketakutan yang amat sangat. Hidup mereka masih dikuasai ketakutan. Mereka takut menghadapi kematian. Mereka takut menghadapi pergumulan berat. Mereka takut ketika mereka mengalami kegagalan. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus menghalau semua ketakutan, menghalau semua kebimbangan, keraguan. Kalaupun kita menghadapi bahaya, tantangan dan pergumulan, kita tetap tenang karena kita tahu bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, Dia juga mampu mengalahkan pergumulan hidup kita. Dan kita tidak perlu lagi takut menghadapi kematian, karena Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut dalam kebangkitannya itu, Dia juga telah menang atas kubur, menang atas kematian, sehingga kematian bagi orang percaya bukan lagi akhir kehidupan, tapi kematian adalah awal di mana kita boleh berjumpa muka dengan muka dengan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari melangkah dalam keyakinan iman. Kita melangkah dalam hidup dengan kepercayaan yang teguh dan kokoh bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati namun telah dibangkitkan untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita yang beriman kepada Tuhan Yesus. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau telah memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku sabda firman-Mu. Kiranya kami tidak mengalami kebimbangan seperti beberapa para pengikut Yesus dan murid-muridnya. Tetapi kami memiliki keyakinan iman. Kami memiliki kepercayaan, keyakinan teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang telah menderita, disalibkan dan mati, dan telah dibangkitkan demi untuk keselamatan kami.
Tuhan, tolong kami untuk senantiasa beriman kepada Tuhan Yesus, percaya akan kematian dan kebangkitannya, percaya bahwa kematian dan kebangkitannya boleh mengalahkan kuasa dosa dan maut, sehingga kami boleh mengalami kehidupan kekal. Tuhan sertai berkati kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan jaga lindungi kami. Tuhan jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, dan wabah penyakit. Lepaskanlah kami dari cobaan. Jauhkan kami dari yang jahat. Kami mohon Tuhan beserta kami sekarang dan selama-lamanya. Dan firman-Mu kiranya boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Kami boleh pelihara itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.